Buat teman-teman yang lagi mau tambah KBLI di NIB-nya, ya, tambah KBLI itu artinya mau tambah bidang usaha. Sebelumnya udah punya usaha, udah punya NIB-nya, lalu mau tambah bidang usaha yang lain, ya. Misalkan tadinya jualan baju, mau merambah bisnis makanan juga. Tadinya misalkan jasa kontraktor, mau nambah jasa lain juga, sewa kendaraan alat besar misalkan kan gitu. Akhirnya perlu menambahkan KBLI baru di NIB-nya untuk bisa kebutuhan tender, bisa kebutuhan disuruh sama vendornya, disuruh sama pemilik proyeknya gitu ya. Mengganti KBLI-nya atau menambahkan KBL-nya. Nah, tambah KBLI di OSS itu banyak sekali yang gagal, banyak sekali yang error. Jujur nggak ada solusinya guys, nggak ada solusinya, nggak ada solusinya ya. Penyebabnya apa sih bang? Ya, penyebabnya adalah satu, kalau teman-teman udah CV, udah PT, udah yayasan, udah badan lah bentuknya, itu teman-teman harus sinkron dulu. Sertifikat akta AHU-nya harus sama dengan NIB yang akan diterbitkan. Misalkan teman-teman mau memasukkan KBLI kontraktor, ya di AHU-nya harus ada KBLI kontraktor gitu ya. Jadi harus sama tuh antara akta PT, akta CV, akta yayasan dengan KBLI yang akan diproses. Kalau misalkan perorangan ya tidak perlu, karena kan nggak punya akta. Kedua, yang bikin error terus, KBLI-nya tidak muncul, itu adalah RDTR. Ya, RDTR itu adalah rancangan tata ruang gitu. Apa ya singkatannya, coba kita cek dulu. RDTR, rencana detail tata ruang. RDTR itu ya, di mana suatu alamat sekarang tidak selalu mendukung usaha kalian. Contoh misalkan kalau teman-teman usahanya perdagangan besar dan alamat teman-teman di perumahan, otomatis KBL-nya tidak muncul ya. Kalau misalkan teman-teman usahanya sewa alat berat, terus alamatnya ternyata di pemukiman, dekat jalan gangnya sempit, KBL-nya tidak akan muncul ya. Gitu, kayak gitu ya. Jadi disesuaikan nih antara lokasi alamat dengan jenis bisnis teman-teman ya. Nah, kita bisa cek guys di web ya. RDTR itu seperti apa dan lokasi kita itu bisanya apa aja gitu. Nih. Oke, kita langsung tunjukin aja ke komputer ya. Kita rekam dulu ya layarnya bentar ya. Nah, teman-teman langsung aja buka browser teman-teman, Google Chrome, Safari dan lain-lain ya. Gas, apa aja boleh. Ketikin aja, cari aja di Google itu RDTR ya. RDTR. Enter aja ya. Nanti teman-teman pilih situs yang OSS RBA nih, yang kayak gini nih. Nah, OSS RBA. oss.go.id. Terus ada tanda panah RDTR interaksi atau RDTR interaktif. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nggak perlu login guys ya, cuman untuk ngecek alamat doang ya. Ini di X aja ya pemberitahuan ini. Nah, ini di checklist aja. Lanjutkan. Nah, nanti akan muncul kayak gini, peta guys. Kita contohin ya. Misalkan yang gampang aja nih, yang RDTR-nya udah komplit. Jakarta itu udah komplit karena semua inovasi itu pasti Jakarta dulu, ibu kota dulu ya. Jakarta dulu nih. Loading, tunggu dulu. Ya, masih menunggu. Jadi diulangin ya, RDTR itu tidak semua alamat bisa menjalankan bisnis atau tidak semua bisnis bisa di alamat itu ya. Tergantung usahanya apa, tergantung bisnisnya apa, apakah bisnisnya mencemari lingkungan dengan ada bahan-bahan kimia, ada misalkan distribusinya pakai truk besar, merusak jalan raya gitu, terus atau ada lagi kebisingan mesin ini, bisingnya berapa dB, mengganggu pemukiman atau enggak, mengganggu tetangga atau enggak gitu kan. Polusi udaranya, polusi
pencemaran air, pencemaran tanah gitu ya. Itu diatur sama RDTR sehingga tidak semua bisnis bisa di alamat tertentu ya. Nah, kalau udah ada nih, terapkan layer, klik terapkan layer, tombol itu ya. Nanti akan muncul. Nah, peta Jakarta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh, ada yang warna ungu, ada yang warna hijau, ada yang warna hijau neon, ada yang oranye, ada yang kuning telur ya. Kita coba zoom. Ini kita bisa cek nih, ungu itu untuk bisnis apa aja sih? Tinggal diklik ke daerah ungu ya. Teman-teman silahkan klik, misalkan, oh rumah saya kok daerah ungu ya, atau alamat bisnis saya daerah ungu ya, diklik aja. Nanti akan muncul seperti ini ya, jendela baru atau detailnya. Teman-teman klik daftar kegiatan di sini nih, klik. Nah, muncul kegiatan yang boleh di daerah ungu itu apa aja nih, tuh. Masjid, musola, gereja, wah ini mah standar lah. SPBU boleh di daerah ungu. Terus contoh laundry, tuh boleh daerah ungu. Gedung olahraga boleh daerah ungu. Ya, kolam renang, bengkel, kolam pemancingan, stadion, tuh. Helipad boleh, tuh. Apotek boleh di ungu ya. Hutan kota mercusuar, parkir, ya, taman. Bangunan pengolahan air bersih boleh ya, tuh banyak tuh. Teman-teman silahkan pilih aja apakah bisnis teman-teman boleh di daerah ungu atau tidak gitu. Nih, coba toko besar, kegiatan bersyarat boleh tapi ada syaratnya ya gitu ya. Toko besar tuh boleh di daerah ungu tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dapat dikerjasamakan dengan badan usaha dengan memperoleh persetujuan menteri agar menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan keamanan. Nah, ada syaratnya di situ ya. Berarti butuh izin, toko besar di daerah ungu butuh izin dari persetujuan menteri ya. Menteri apa terkait itu nanti ada di OSS-nya gitu. Toko swalayan daerah ungu kegiatan bersyarat. Gas agen LPG itu daerah ungu itu bersyarat juga gitu. Contoh lagi nih. Rumah saya bang daerahnya daerah warna kuning telur. Nah dari sini misalkan, ya udah temen klik aja, klik. Nah habis itu klik daftar kegiatannya. Ada apa aja? Tuh, ada ruang pameran, toko eceran, selain makanan boleh. Terus apotek masih boleh, pesantren boleh, rumah sakit, klinik boleh. Terus praktek dokter boleh, tuh ada banyak di sini ya. Villa, tuh homestay, bengkel, restoran, ya. Minimarket boleh di sini ya. Kegiatan terbatas tuh ada. Terus apa lagi di sini ada banyak tuh. Koperasi ya, Kopdes mungkin ya. Nah, terus misalkan, bang, saya daerahnya daerah hijau nih. Coba kita cek hijau nih. Hijau apa ini, hijau neon. Hijau juga ada beberapa hijau ya. Klik aja, klik di hijau. Kita lihat ada apa aja nih di hijau kegiatannya. Tuh, tempat ibadah hampir semua boleh ya. Terus pertanian perkebunan, tuh daerahnya daerah hijau. Terus hutan kota, parkir sepeda, taman, ya gitu ya. Tuh, teman-teman bisa cek, oh ternyata bisnis saya nggak boleh nih di daerah hijau gitu ya. Kita coba lihat di sini karena di sini, nah gitu ya, bang bisnis saya nggak boleh di daerah hijau ya gitu. Jadi nanti nggak muncul KBLI-nya gitu. Makanya teman-teman harus ganti alamat ya. Kalau misalkan daerah teman-teman tidak support. Nah ini di Jakarta aja masih kayak gini, dalam artian nggak semua wilayah bisa dijadikan bisnis tertentu gitu ya. Saya juga nggak hafal, jangan tanyain bang alamat ini cocoknya buat apa. Ya teman-teman cek sendiri, jangan tanyain saya ya. Nah yang rumit adalah ketika si wilayah tertentu belum ada rancangan dari DTR-nya. Contoh nih daerah saya ya. Ini menyusahin ini memang OSS ini nih ya. Contoh Jawa Barat. RDTR, coba lihat nih. Ya daerah saya nih, mana ya?
Bukan Kabupaten Bandung nih. Nih ya, teman-teman lihat ya. Karawang mana nih Karawang ya? Karawang nggak ada guys tuh. Otomatis lah orang Karawang nggak boleh bikin bisnis nih, kan gitu kan? Jadi setiap orang yang di Karawang kalau mau bikin bisnis itu nggak muncul KBLI-nya karena di sini nggak ada gitu. Mana tuh? Kok Karawang nggak ada sih guys? Kita coba yang lain deh. Coba Purwakarta misalkan ya. Coba ya Purwakarta nih. Purwakarta oke. Terapkan layar. Mana coba tuh? Warnanya mana tuh? Teman-teman cek. Warnanya mana? Nggak ada warnanya. Duh. Nah. Ada nih warna nih. Nah kan? Ada warna nih. Nah. Tapi untuk daerah tertentu, di daerah yang lain, itu belum kebagian RDTR-nya guys, nih yang ini nih. Kalau teman-teman rumahnya di sini, itu nggak ada KBLI-nya. Sehingga kalau teman-teman mau bikin usaha di sini, ya udah, KBLI-nya tuh nggak muncul. Karena nggak ada di wilayah ini. Belum ada RDTR-nya. Tapi kalau di sini, rumah teman-teman di sini, itu bisa muncul KBLI-nya, cuman tetap disesuaikan dengan warnanya. Warna merah tua, bisnis apa, gitu kan? Warna hijau muda, bisnis apa, gitu ya. Nah, yang kacau itu adalah yang kalau misalkan di daerah yang tidak ada warnanya. Gimana cara menentukan KBLI-nya gitu? Pemerintah belum ngewarnain intinya, belum ada rancangan tata ruangnya di situ gitu. Terus mau gimana orang mau usaha di situ boleh nggak atau gimana nih gitu. Nah banyak itu yang kayak gitu, yang akhirnya KBLI-nya nggak muncul gitu ya. Gara-gara di situ tidak ada rancangan dari DTR-nya, yes ya. Rumit ini OSS yang terbaru ini, sistem terbaru sangat rumit ya. Lihat nih di zona merah tua ya. Kegiatannya apa nih? Industri pengolahan tuh, industri itu PT ya. Industri berbagai lebih ke industri itu apa ya? Bukan yang rumahan gitu loh. Tuh, industri semua tuh. Tuh, wow, industri semua ini daerah merah tua ini. Pabrik semua ini ya. Pabrik semua ini yang merah tua ini. Pabrik semua, guys. Tuh. Purwakarta pabrik semua, guys. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak semua wilayah bisa dipakai buat bisnis tertentu ya. Apalagi yang daerah-daerah ini, jangankan yang pelosok-pelosok kayak pulau-pulau terpencil kayak gitu ya. Ini aja yang Purwakarta tuh ada yang ada warnanya, ada yang enggak gitu. Kalau teman-teman alamatnya rumahnya atau lokasi usahanya di tempat yang tidak ada warnanya, ya udah wassalam, nggak bisa bikin NIB ya, nggak bisa, kecuali mungkin usahanya sangat mikro lah. Usaha mikro yang misalkan pedagang keliling, itu mah gas-gas aja gitu, nggak usah diribetin NIB-nya. Mau bikin NIB kayaknya bisa karena nggak pakai RDTR kalau yang usaha mikro. Atau misalkan nggak bikin NIB juga usaha mikro mah aman-aman aja gitu. Mau ngapain bikin NIB usaha mikro gitu ya. Ya udah kayak gitu akhirnya gitu ya. Mau gimana lagi gitu. Inilah penyebab kenapa KBLI tidak muncul, guys ya. Ini penyebab kenapa KBLI tidak muncul ya. Dan seringnya ini karena apa ya? Karena RDTR ini berlakunya itu untuk bisnis yang resikonya itu menengah ya, menengah rendah, menengah ke atas. Terus resiko besar itu udah masuk ke sini semua. Biasanya itu dialami oleh bisnis-bisnis yang udah punya badan usaha, mau CV, mau PT, yayasan, BUMDes, koperasi, itu biasanya masuk ke dalam kategori udah RDTR atau belum wilayahnya, sehingga KBLI-nya tidak muncul. Walaupun misalkan kadang, Bang, ini saya kan udah ngurus akta AHU-nya nih, Bang, gitu, ke notaris, kok NIB-nya nggak muncul gitu ya. Ya mungkin RDTR-nya nggak cocok gitu. Mau gimana lagi? Jadi itu ya jawabannya kenapa KBLI-nya nggak muncul ya. Oke, itu aja video kali ini. Saya mau ngejelasin karena banyak banget
orang yang mau tambah KBLI itu bank KBLI-nya nggak muncul, pertanyaan kayak gitu ya, sehingga saya buatin video nih khusus untuk RDTR ya. Teman-teman bisa cek sendiri alamat teman-teman supportnya bisnis apa aja dengan cara seperti ini ya. Oke, itu aja video kali ini, dan buat teman-teman yang mau bantu Kebun Desain, yuk support Kebun Desain juga. Silahkan subscribe, komen-komen di bawah. Mau apa, curhat tentang NIB, curhat tentang OSS, keluh kesah tentang OSS, silahkan komen-komen di bawah. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.